dari UPT SPF SDN Pacinang 1. Saya adalah CGP Angkatan 11 Kota Makassar. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya, teman sejawat saya yang kebetulan adalah wali kelas 4 di UPT SPF SDN Pacinang 1. Assalamualaikum Ibu Na. Apa kabar? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi kali ini kita akan melakukan praobservasi dan setelahnya ini nanti saya akan jalan-jalan di kelasnya Ibu Una untuk mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu Una akan lakukan di dalam kelas. Adapun tujuan pelaksanaan supervisi ini adalah agar nanti untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran atau proses pembelajaran yang Ibu Una lakukan di dalam kelas. Dan perlu Ibu Una ketahui bahwa nanti tujuan observasi kita ini yaitu untuk agar supaya Ibu Una siap dan lebih percaya diri lagi dalam melakukan pembelajaran yang terbaik buat anak didik kita nantinya di dalam kelas. Jadi Ibu Una, di sini saya punya sedikit pertanyaan. Apakah Ibu sudah siap? Oke, begini ya. Yang pertama, yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran nih Bu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran nantinya yang akan Ibu Una capai di dalam kelas? Oke. Baik Bu, berdasarkan rancangan yang saya tulis, maka tujuan yang ingin dicapai yang pertama, dengan melihat slides PowerPoint, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan dan keinginan. Yang kedua, dengan diskusi kelompok, siswa dapat membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Oh ya, jadi tentang bagaimana siswa itu mampu membedakan antara keinginan dan kebutuhan ya Bu. Jadi begini, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu Una capai atau yang ingin Ibu lakukan pada saat observasi nanti? Untuk area pengembangan, ada beberapa aspek yang saya ambil. Yang pertama itu aspek pengetahuan dan keterampilan, yang mana peserta didik nantinya akan menyelesaikan beberapa soal yang akan saya bagikan secara kelompok maupun individu sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Jadi berdasarkan soal yang nantinya akan mereka selesaikan, maka mereka akan mengetahui dan mengembangkan tentang segala jenis-jenis kebutuhan dan keinginan. Yang kedua, adapun aspek yang kedua yaitu tentang sikap dan disiplin, kemampuan menyelesaikan masalah. Jadi peserta didik ini akan dilatih secara disiplin menyelesaikan tugas sebaik mungkin dengan tepat waktu dan bertanggung jawab. Oh ya. Baik Ibu Una, terima kasih. Selanjutnya nih Ibu Una, bagaimana tentang rancangan pembelajaran yang Ibu Una akan terapkan? Misalnya tentang dari strategi pembelajarannya, metode pembelajarannya, dan model pembelajaran yang akan Ibu terapkan. Baik Bu, jadi untuk pembelajarannya itu saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang saya integrasikan dengan pembelajaran sosial emosional atau biasa disebut PSE. Kemudian model yang akan saya gunakan yaitu model pembelajaran problem based learning atau PBL. Sedangkan rencana metode pembelajarannya adalah tanya jawab, problem solving, dan saya akan membentuk diskusi kelompok, dan nantinya setiap kelompok secara bergantian akan menyajikan hasil tampilan mereka di depan kelas, gitu Bu. Oh ya, jadi strategi pembelajaran yang Ibu Una akan berikan yaitu nanti pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu Una integrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Ya, selanjutnya tentunya dengan menggunakan PBL atau pembelajaran problem based learning ya. Dan kemudian ada metode pembelajarannya yaitu tanya jawab, ada diskusi, dan ada evaluasi yang merupakan tujuan asesmennya. Nah, selanjutnya di Ibu Una,
bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu Una tampilkan di dalam kelas nanti dalam proses observasi nantinya? Untuk medianya, saya akan menampilkan video pembelajaran yang akan siswa nonton yang berkaitan dengan kebutuhan dan keinginan. Selain video saya juga akan membagikan LKPD berupa potongan gambar yang nantinya siswa akan bedakan yang mana keinginan dan yang mana kebutuhan atau sebaliknya, dan yang mana ada pula evaluasi sebagai asesmen yang bertujuan untuk melatih kemampuan berpikir kritis siswa tersebut. Oh ya, bagus sekali teh Ibu Una. Jadi kapan nih kira-kira Ibu Una akan lakukan rancangan ini, strategi ini dalam pembelajaran Bu Una? Hari apa itu atau di jam berapa? Rencananya saya akan lakukan di minggu depan, jam pertama dan jam kedua pembelajaran. Oh iya, baik ya Bu Una. Jadi pengaturan waktunya nanti minggu depan dilaksanakan pada jam pertama dan jam kedua. Saya akan datang di kelasnya Ibu Una dan saya akan melakukan observasi kelas. Jadi nanti saya akan mencatat, saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu Una, dan setelahnya itu Ibu Una melakukan observasi atau pembelajaran di dalam kelas. Maka kita akan lanjutkan dengan bincang-bincang setelah observasi atau yang dikenal dengan pasca observasi, yang juga nantinya akan diamati atau didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu dalam hal ini Ibu Rika Fosia. Nah, sebelumnya itu kita akhiri percakapan observasi kita kali ini. Kira-kira yang Ibu Una dapatkan dari perbincangan kita kali ini adalah apa? Berdasarkan dari hasil percakapan dengan Ibu, maka saya dapat merancang pembelajaran yang saya akan aplikasikan dalam kelas, baik itu dari strategi, model pembelajaran, metode pembelajaran, dan apa yang saya terapkan maupun tentang asesmen serta media pembelajaran yang nantinya saya akan gunakan juga. Olehnya itu mulai sekarang saya akan siapkan semuanya itu. Oh iya, baik, terima kasih banyak Ibu Una atas waktunya, sudah meluangkan waktunya. Kita bincang-bincang saat ini terkait dengan praobservasi, dan sampai jumpa, semoga kita sehat-sehat nanti di kegiatan observasi dan kegiatan pasca observasi. Ya Bu Una ya, terima kasih banyak. Baik, demikian praobservasi kali ini, kegiatan observasi kali ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi dan kegiatan pasca observasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matamu saatnya meraih mimpimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Apriyanti dari UPT SPF SDM Pacinang 1, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Makassar. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman sejawat saya yang waktu itu diobservasi, dan bersama Ibu Rika Fosia selaku pengajar praktik saya di angkatan 11. Jadi apa kabarnya Ibu? Ya, terima kasih sudah membersamai hari ini Ibu Una, terima kasih atas waktunya. Kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Seperti yang kita ketahui bahwa kita telah melakukan observasi sebelumnya, setelah itu melakukan observasi, dan kali ini kita akan mengadakan pasca percakapan pasca observasi, di mana tujuan pasca observasi ini adalah agar
info agar saya nanti bisa mengevaluasi sejauh mana proses yang telah berlangsung waktu observasi di kelas. Baik, apakah Ibu Una sudah siap? Ya, begini. Pertama-tama yang ingin saya tanyakan, bagaimana perasaan Ibu Una setelah melakukan observasi di kelas? Alhamdulillah yang tadi awalnya tegang, seiring berjalannya waktu rasa tegang itu hilang ya Guna, alhamdulillah. Ngomong-ngomong, apakah bisa diceritakan kembali materi apa yang waktu itu kita observasi dan bagaimana area pengembangannya yang Ibu Una laksanakan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah apa atau tahapan pembelajaran apa saja yang Ibu Una telah lakukan di dalam kelas? Pada kegiatan observasi yang saya mengajarkan materi tentang aku dan kebutuhan. Ya, aku dan kebutuhanku ya. Saya belajar pas. Di sini saya mencoba melihat aspek pengetahuan dan pada saat itu Ibu Una telah melaksanakan karya pengembangannya yang berfokus pada disiplin. Dari disiplin itulah akhirnya peserta didik dapat menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Seperti itu ya Ibu Una ya. Nah, menurut Ibu Una sejauh mana area pengembangan yang telah Ibu Una ceritakan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum terlaksana? untuk area pengembangan, alhamdulillah pengembangannya sudah berjalan dengan baik. Tapi ada juga area pengembangan masih terdapat kekurangan menurut saya. Ya, jadi alhamdulillah ya tadi pengembangannya sudah berjalan dengan baik, tetapi menurut Ibu Una ada juga kekurangannya ya Bu Una ya. Apa saja itu? Ya. Di sini saya masih kurang dalam mengidentifikasi siswa, di mana saya belum membedakan kemampuan siswa yang saya ajar. Oh begitu. Ya. Jadi kira-kira kenapa itu bisa terjadi? Memahami materi yang saya ajarkan.
kembali yang mana siswa dengan gaya belajar auditory, yang mana gaya belajar visual, dan yang mana kinestetik. Jadi seperti itu ya tadi Ibu Naya. Ibu Nak akan melakukan diagnostik awal. Semoga apa yang Ibu Nak rencanakan ini bisa terrealisasi dan membuat proses pembelajaran berikutnya yang Ibu Nak akan lakukan itu berjalan dengan baik. Saya tunggu cerita-cerita selanjutnya ya Ibu Nak ya, dan bagaimana realisasinya. Nah, kira-kira kapan Ibu Nak akan melakukan perubahan dengan rencana seperti yang Ibu Nak katakan tadi? Setelah akhir di awal semester depan atau awal semester kita melihat akhir semester 1 nanti sudah selesai. Oh iya betul Ibu. Terima kasih banyak ya Ibu Nak atas jawaban-jawaban. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu Nak rencanakan tadi bisa terrealisasi dengan baik dan dengan secepatnya. Mengingat nanti akan Ibu Nak laksanakan pada awal pembelajaran atau awal semester depan ya. Oke, terima kasih banyak ya Ibu Nak ya. Baik, itulah tadi rangkaian kegiatan supervisi pasca observasi yang telah dilaksanakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ibu Nak, makasih banyak Ibu. Depan Tuhan kan menuntunmu.